Bismillahirrahmanirrahim. Kisah selanjutnya. Bahlul rahmatullah alaih berkata, suatu ketika aku berjalan di sebuah jalan di Basrah. Aku bertemu dengan beberapa anak laki-laki yang sedang bermain buah kenari dan badam. Dari sekumpulan anak-anak tadi, ada satu anak yang menangis sendirian. Aku berpikir dia menangis mungkin karena belum mendapatkan buah badam atau buah kenari untuk bermain. Aku berkata kepadanya, "Nak, janganlah engkau menangis lagi. Aku akan memberimu beberapa buah badam dan kenari untuk bermain." Anak itu memandangku dan berkata, "Bodoh, apakah kita dilahirkan untuk bermain-main?" Aku bertanya lagi, "Lalu untuk apa kita dilahirkan?" Ia menjawab, "Kita dilahirkan untuk belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Aku berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidupmu." Kemudian aku bertanya lagi kepadanya, "Siapakah yang mengajari engkau sehingga engkau dapat berbicara demikian?" Lalu ia menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakanmu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dapat dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Aku berkata, "Anakku sayang, betapa bijaknya ucapanmu. Berilah aku beberapa nasihat." Kemudian anak itu membaca beberapa syair. Aku melihat manusia datang ke dunia lalu pergi jauh. Dunia dan harta selalu berpindah dengan sayap-sayap yang sama untuk terbang. Tidak ada seorang pun yang hidup selamanya untuk menikmatinya. Kesenangannya, kematian, dan penderitaan bagaikan dua ekor kuda yang berlari cepat ke arah manusia untuk menginjak-injak dan melahap mereka. Wahai orang bodoh yang terberdaya oleh tipu daya dunia, pikirkanlah dan ambillah sesuatu kebaikan dari dunia ini untuk menolongmu di akhirat kelak. Kemudian ia melihat ke arah langit, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu membaca dua bait syair dengan air mata berlindang di pipinya. Ya man ilaihil mubtahil, ya man alaihil muttakil, ya man idza ma amil yarjuhu lam yakhtil amal. Wahai engkau yang kepadamu semua manusia memohon dengan kerendahan hati. Wahai engkau yang memenuhi harapan setiap orang yang mempunyai harapan baik kepadamu dan memberikan semua yang diinginkannya. Setelah membaca syair tersebut, ia jatuh pingsan. Kemudian aku membaringkan kepalanya di atas pangkuanku. Kuhapuskan debu di wajahnya dengan lengan bajuku. Tak lama kemudian ia siuman. Aku bertanya kepadanya, "Nak, mengapa engkau merasa begitu takut? Engkau hanyalah anak kecil yang belum mempunyai kemaksiatan yang tercatat di buku catatan amal." Ia berkata, "Wahai paman, menurut engkau seperti itu. Tetapi aku selalu melihat ibuku menyalakan api dengan melemparkan kayu-kayu kecil terlebih dahulu. Barulah kemudian kayu-kayu besar ke dalam api yang besar. Aku takut kalau aku akan pertama kali menjadi bahan untuk dikobarkan api neraka. Aku akan dilemparkan ke dalamnya terlebih dahulu sebelum orang dewasa dilemparkan ke dalamnya." Aku berkata, "Anakku sayang, tampaknya engkau sangat bijaksana. Berilah aku beberapa nasihat lagi." Kemudian ia membaca beberapa syair. Aku tersesat dalam kelalaian, sedangkan kematian menuju ke arahku, kian lama kian dekat. Jika aku tidak mati hari ini, suatu hari kelak aku pasti mati. Aku memanjakan tubuhku dengan pakaian-pakaian halus dan mewah. Aku bayangkan tubuhku berangsur-angsur akan hilang, padahal tubuhku akan membusuk dan hancur di dalam kubur. Sedikit demi sedikit berkurang sehingga tinggallah kerangka tanpa kulit dan daging. Aku melihat umurku kian habis, namun keinginanku belum juga terpuaskan. Perjalanan panjang terbentang di hadapanku.
sedangkan aku tidak memiliki bekal untuk memenuhi jalan ini. Aku mendurhakai Tuhanku dan melanggar perintahnya dengan terang-terangan, padahal Dia mengawasiku setiap saat. Aku menuruti hatiku dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan. Apapun yang telah terjadi tak akan dapat dihapus, dan sang waktu bila telah berlalu tidak akan dapat ditarik kembali. Wahai aku berdosa secara rahasia. Tidak pernah orang lain mengetahui dosa-dosaku yang mengerikan, tetapi esok rahasia dosaku akan ditampakkan dan diperlihatkan kepada Tuhanku. Aku berdosa kepadanya, walaupun hati terasa takut. Aku sangat mempercayai ampunannya yang tak terbatas. Aku berdosa dan tak tahan menanggung malu, tetapi aku bergantung kepada ampunannya yang tak terbatas. Siapa lagi selain Dia yang akan mengampuni dosa-dosaku? Sungguh, segala puji hanyalah baginya. Seandainya tidak ada azab setelah kematian, tidak ada janji akan surga, tiada ancaman akan neraka, kematian dan kebusukan cukuplah sebagai peringatan agar kita menjauhi kesia-siaan. Namun akal kita bebal, kita tidak mengambil peringatan apapun. Sekarang tiada harapan bagi kita lagi, kecuali yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita. Karena bila seorang hamba berbuat salah, tuannya saja yang dapat mengampuninya. Tidak diragukan lagi, aku adalah yang terburuk di antara semua hamba-hambanya. Aku telah mengkhianati perjanjianku dengan Tuhanku yang dibuat di atas keabadian. Dan hamba yang bodoh yang janji-janjinya tidak berarti. Tuhanku, bagaimanakah nasibku kelak ketika api membakar tubuhku? Api yang melelehkan batu yang lebih keras. Aku akan seorang diri ketika dibangkitkan di kubur. Wahai Engkau yang Maha Esa, yang tiada sekutu terhadap keagunganmu, belas kasihanlah aku dan dalam kesendirianku, ketika aku ditinggalkan oleh segalanya. Syair-syair itu begitu menyentuh kolbuku sehingga aku jatuh pingsan karenanya. Beberapa saat kemudian aku sadarkan diri, anak itu telah pergi. Aku bertanya kepada anak-anak yang lain tentang anak itu. Mereka berkata, tidakkah engkau mengenalinya? Dia adalah keturunan Imam Husain rahmatullah alaih radhiyallahu anhu. Aku sudah yakin bahwa ia adalah anak keturunan orang yang sangat mulia. Maka tidaklah mengherankan jika ia dapat mengucapkan kata-kata yang penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah doa dari keluarga dan keluarga, amin.